Hai hai, gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yang penting sehat semuanya, amin. Kembali masuk ke dalam General Reading Julie Hakim Tarot. Salam kenal dari saya untuk yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal. Dari saya Julie Hakim Tarot dari Kota Malang, oke? Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga berkah untuk kalian ya. Amin. Oke, kali ini masuk ke dalam judul. Niat yang sesungguhnya ya, niat dia yang sesungguhnya kepadamu ya. Kita lihat dulu ceritanya. Sekali lagi ini kita masuk ke dalam general reading ya, di mana energinya kolektif ya. Energi banyak orang belum tentu bisa resonate untuk semua, dan energi tarot itu terbolak-balik ya. Oke, saya yakin semuanya udah paham, udah tahu ya. Kita lihat dulu kisahnya. Kita lihat kisahnya itu apa, atau mungkin bisa nanti ketemu sosoknya ya. Kita ambil 5. Kita ambil 5 sekalian. Oke. 3. Oke, saya pindahkan. Kurang 3. Oke. Di sana ada Emperor ya, Emperor. Di mana ini adalah sosok ya, sosok seseorang yang mempunyai sifat itu otoriter. Kemudian sebenarnya ini ada beberapa yang memang mungkin kalau di satu instansi ya, bisa instansi pemerintah atau kalau instansi apapun ya, ini seseorang yang memang mungkin pimpinan ya. Ada juga dari beberapa dari seseorang yang kalian fokuskan ini adalah dari TNI atau kepolisian ya. Jadi orangnya itu beberapa ya, itu memang sebenarnya ambisi ya, punya ambisi atau ambisius ya, dalam mencapai satu tujuan itu fokus ya. Di sini kita lihat bottom of the deck-nya, di sini Knight of Pentacle ya. Ini orang-orang yang memang workaholic ya, suka cari uang. Suka cari uang. Saya suka uang, tapi carinya kadang-kadang males, kadang-kadang rajin. Itu bedanya. Ini orang-orang yang rajin cari duit ya. Kemudian masih punya semangat yang tinggi untuk mewujudkan ide-idenya, ide kreatif dalam hal pekerjaan ya. Kemudian orang-orang yang mempunyai aktivitas yang rutin seperti itu. Kemudian dalam melakukan segala sesuatu itu mempertimbangkan dari efisiensi ya, efisiensi waktu, efisiensi orang-orang yang memperhitungkan ya dengan matang untuk segala sesuatu ya. Efisiensi untuk masalah waktu, masalah uang, masalah banyak hal ya. Jadi ini bukan orang-orang atau sosok-sosok yang ngawur ya, mungkin pemikirannya itu apa ya, sembrono, bukan yang seperti itu, yang gegabah, tapi ini orang yang penuh maaf, penuh perhitungan seperti itu. Oke, di sini memang ada orang-orang yang memang orang-orang yang banyak introspeksi, atau mungkin ini hubungan kalian ya, masih dalam tahap introspeksi, masing-masing itu introspeksi. Jadi bisa dibilang ini ada hubungan yang sedang jeda, hubungan yang jeda, atau mungkin memang sudah break, tapi di mana ini lebih ke kalian ya, itu sudah ada introspeksi, sudah mulai yang namanya mengambil hikmah dari hubungan kalian ya. Kemudian di sini sebenarnya kalau dibilang hubungannya itu solid ya. Solid itu dalam artian itu hubungan-hubungan yang sebenarnya udah sangat serius ya. Ada beberapa hubungan yang sudah lama ya, beberapa hubungan yang memang kalian itu sebenarnya saling cocok ya, saling tune ya, tune, jadi nyambung gitu ya. Tapi di sini ada yang entah kalian ya, sekali lagi energi tarot bisa terbolak-balik, entah kalian atau mungkin seseorang ini sedang menarik diri ya. Mungkin ada beberapa energi-energi yang energi ghosting ya, ngilang seperti itu. Atau mungkin dalam hal berkabar itu intensitasnya sudah menurun
ya, jauh ya. Kalau yang dulu dia itu rajin ya, sekarang banyak hilang-hilangan atau mungkin dalam membalas chat itu lama, itu pun cuman sebaris dua baris ya. Simple ya, singkat-singkat. Kemudian di sini memang kalian berhadapan dengan seseorang yang sebenarnya itu energinya lebih banyak feminin dalam soal manajemen perasaan. Manajemen perasaan itu orangnya itu lebih ke energi divine feminine. Jadi orangnya ini lembut sebenarnya secara perasaan ya, bukan orang yang jadi orangnya itu sebenarnya mudah menangis, mudah terharu ya. Sebenarnya orangnya itu penuh perhatian, penuh kasih seperti itu. Orangnya kalem ya, nggak kasar, dan orangnya itu uh, penuh empati. Jadi kalau ada orang kesusahan, kalau ada orang membutuhkan bantuan, itu cepat tanggap. Dan di sini seseorang ini juga bijak ya, bijaksana ya. Kemudian di sini ada banyak harapan. Entahlah ya, kisah kalian itu seperti apa, maksudnya hubungan kalian itu statusnya apa. Tapi di sini entah kalian juga seseorang itu harapannya sangat besar terhadap hubungan ini ya. Kemudian ada yang menginginkan satu pembaharuan ya, pembaharuan dalam hubungan ya, maksudnya dalam hubungan ini, mungkin dalam hubungan ini sebelumnya itu pernah ada konflik, ini baru rujuk, baru baikan ya, atau mungkin lama nggak ketemu ya, mungkin LDR kemudian ketemu, mau ada pertemuan seperti itu. Ada beberapa di sini kalian ya. Kalian atau orang ini adalah orang yang penuh percaya diri ya. Jadi mungkin kalian melihat orang yang percaya diri itu kan seneng ya. Jadi ini bisa terbolak-balik. Dia pun juga senang karena kalian itu adalah seseorang yang mungkin kalian orang yang pede ya. Kalau kalian orang yang pede ya, mereka itu menganggap kalian itu seperti bintang, atau kalian memang seorang bintang, atau mungkin seseorang yang public figure, atau banyak dilihat orang ya. Mungkin karena kecantikannya atau mungkin ketampanannya, atau mungkin juga beberapa dari kalian memang punya skill-skill khusus yang bertalenta seperti itu ya. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya. Di sini ya, kalau tadi ada yang berkabar itu lelet. Lah, kalau di sini ada juga beberapa itu nggak lelet kok ya. Berkabarnya itu baik-baik saja, malah cenderung terlalu terlalu getol, terlalu apa ya, harus agak direm sebenarnya. Ini terkait dengan komunikasi mungkin ya, komunikasinya itu kalau roda itu muternya cepet banget gitu loh, speednya tinggi. Atau mungkin di sini memang perasaannya atau hubungannya itu cepat gitu. Hubungan yang sangat cepat itu bukan berarti nggak bagus ya. Bisa bisa bagus, bisa buruk ya. Kalau memang namanya takdir ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau hubungan yang baru kenal kemudian des gitu ya, apa ya, sat gitu, kemudian merasa sudah sangat cocok, kemudian terlanjur dalam seperti itu. Di sini ada hubungan-hubungan yang mungkin hubungan yang terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk berhubungan dengan seseorang ya, dan kemudian pergerakannya itu juga cepat gitu ya, dari kalian saling mengenal atau mungkin chatting ya, kemudian dekat, kemudian ini dan itu dan lain-lain ya, itu prosesnya sangat cepat ya. Jadi sekali lagi pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Kalau tidak jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Kalau di TikTok saya ambil yang intinya saja. Sekarang kita lihat intinya ya. Kita lihat intinya, tapi saya sarankan untuk kalian yang memang cocok dengan judulnya, lebih baik ditonton yang versi full ya, yang di YouTube, supaya pemahamannya nggak setengah-setengah ya, supaya tahu juga apakah cerita ini, bacaan ini untuk kalian ya. Kalau yang di TikTok kan cuma sepotong ya. Sekali lagi, tarot itu bukan sulap ya, nggak bisa satu kartu kemudian bisa tahu cerita, jalan ceritanya ya. Nggak tahu kita apakah setiap bacaan tarot itu memang untuk kita ya. Nggak seharusnya kita itu nyocok-nyocokin ya, nyocok-nyocokin, nanti halu ya, harus tahu kisahnya ya. Jadi ini kisah atau mungkin sosok yang kalian fokuskan, kemudian di sini kita baru melihat niatan dia.
yang sesungguhnya kepadamu itu apa. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Sekali lagi ini adalah general reading ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi nggak bisa resonate untuk semua karena ini pembacaannya umum. Kalau ingin dibacakan untuk permasalahan kalian sendiri, silahkan mendaftar untuk personal reading. Personal reading di saya semuanya berbayar ya, dari 100.000 dan itu dengan video call ya. Bisa kameranya dimatikan. Kenapa saya dengan video call? Karena itu interaksinya itu lebih baik ya daripada hanya chat atau mungkin hanya voice note ya. Jadi kita bisa tanya jawab ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan. Kalau chat kan nggak bisa, cuman satu ya, nggak interaksi ya, satu arah aja. Jadi saya saya menerapkan untuk video call ya, video call. Durasi dan pertanyaan silahkan dipilih ya, silahkan dipilih sesuai harga. Oke. Di sini ada The Sun. Oke. Niat dia sebenarnya dia itu niatnya baik ya, niat baik. Di sini sebagian baik sih niatnya ya. Niatnya dia itu ingin menjadi seseorang ya yang mencerahkan hari-hari kalian, membahagiakan kalian ya. Kemudian mungkin sedikit banyak mungkin menjadi motivator ya. Kemudian ada lagi yang berniat ya, banyak yang berniat untuk membuat kalian itu bahagia dari banyak sisi ya. Kalau tadi itu sebagai pencerah, motivator, lebih kepada jiwa ya, lebih lebih kepada hubungan yang membahagiakan secara batin ya. Kalau batin dan dia ingin menjadi sosok yang mungkin penyelamat mungkin ya. Mungkin kalian itu memang butuh ditolong ya. Dan di sini dia juga berniat untuk membuat kalian happy ya. Di sini happy dengan memberikan perasaan perhatian ya. Perasaan perhatian. Kemudian mungkin juga dengan gift ya, dengan hadiah-hadiah ya, mungkin traktir ya, atau mungkin memberikan bingkisan, kado-kado, ciami ya. Memang niatnya seperti itu ya. Tapi di sini memang ada yang ini The Hermit dan di sini juga the Hermit ya. Jadi banyak ya di antara kalian itu ada yang memang berniat untuk sementara menarik diri ya dari hubungan, bukan untuk ngilang ya, bukan untuk ngilang tapi untuk introspeksi. Untuk introspeksi ini bisa untuk dirinya sendiri ya, mengambil satu pelajaran atau mungkin untuk mengevaluasi hubungan kalian ya. Mungkin hubungan kalian dari sudut pandang dia ini ada masalah. Dia ingin merenungi dulu ya. Dia ini merenunginya bukan hanya merenung versi dia, tapi juga dengan bantuan alam semesta. Begitu juga dengan doa ya, memohon pencerahan ya, seperti itu. Beberapa dari kalian ya, mungkin juga orang ini ya, ada yang ghosting tadi ya, ghosting. Dan di sini ada rasa kehilangan yang besar ya. Sebenarnya kalau niat untuk menghilang tidak ada, tapi dia hanya berniat untuk minta space atau ruang untuk dirinya sendiri ya, untuk menenangkan diri, kemudian memikirkan hal-hal yang lebih baik untuk dia ambil ya, untuk melangkah lebih jauh dengan kalian ya. Oke, kemudian di sini ada niat dia itu sebenarnya sebagian besar ya, ingin membuat kalian itu bersinar ya, seperti matahari, membuat kalian itu dilihat orang itu berharga, ingin mengangkat derajat kalian seperti itu. Pingin juga dandanin itu gimana ya, kalau kalian itu dulunya biasa aja ya, dia ingin dandanin kalian itu seperti kekinian, ingin membelikan ini dan itu supaya ikut tren seperti itu ya, supaya tampak itu glamor, supaya tampak itu lebih enak dilihat ya, seperti itu. Ada yang ingin dandanin kalian. Kemudian di sini mungkin yang di ghosting ini kalian merasa kehilangan ya, kok gitu sih, apa dia benar-benar meninggalkan? Enggak ada keinginan seperti itu, karena di sini ada Ten of Wands. Di sini sedang kelelahan atau mungkin masih istirahat, bebannya memang berat ya, beban berat ya. Di sini nggak tampak hubungannya itu apa, hubungan cinta segitiga atau apapun. Di sini hubungan apapun ya teman-teman ya. Di sini sedang lelah, dia ingin mencapai satu tujuannya apa? Yaitu tadi membuat kalian bahagia, membuat kalian itu terpenuhi secara finansial juga begitu ya, secara performance ya, penampilan ya. Tapi sebentar, bebannya ini terlalu berat ya.
Nanti kita lihat sih kenapa bebannya terlalu berat, dia bilang ya. Kemudian di sini ada yang memang sedang stuck ya, sedang stuck, dan niatnya adalah sementara itu dia mungkin mengabaikan kalian ya, mengabaikan kalian, atau mungkin sedang sedih ya, sedang sedih. Coba kita lihat dulu untuk yang ini ya, bebannya berat sama yang sedang sedih ya. Kita lihat lagi dari kartu Lenormand ya. Cuman ini, kalau yang lain sudah jelas ya. Yang lain sudah jelas, di sini meragukan. Kalau meragukan saya ambil kartu lagi ya. Niatnya baik ya. Jadi kalau kalian yang sedang di ghosting nggak usah pikiran aneh-aneh. Di sini dia sedang berat. Berat apa sih, Kang Mas ya? Sedang berat apa, Ferguson ya? Oke, sebentar. Kita lihat beratnya apa. Kemudian kenapa membuat dia sedih ya? Membuat dia itu termenung kayak gini, termenung ya. Termenung, lamun. Jadi pasif ya, pasif, sedang pasif ya. Jadi di sini ada seseorang yang pesimis sebenarnya ya, pesimis. Oke. Mau maju itu masih mikir lagi. Di sini bebannya berat itu terkait dengan hubungan ya. Di sini dering, hubungan yang muter-muter gitu aja ya. Muter gitu terus ya. Nanti bertengkar, konflik ya. Pisah, jeda ya. Kemudian balik lagi, gitu lagi, tengkar lagi ya. Ada juga beberapa di sini memang masuk ke dalam hubungan pernikahan atau rumah tangga seperti itu. Tidak semua, atau mungkin di sini coba ada nggak cinta segitiga? Mungkin ada ya, di sini ada bingung di dua pilihan ya. Sedang dihadapkan dengan satu kebingungan. Di sini bingung, di sini bingung. Kalau gitu bingungnya apa sih ya? Kita lihat ya, bingungnya apa sih? Bojok bingung-bingung dah mas ya. Kita lihat. Oke, bingung akan cinta, is okay. Cintanya mungkin terbagi di sini antara pernikahan atau dengan yang lainnya. Oke, ada masuk cinta segitiga di sini. Oke, kita lihat lagi, satu lagi atau mungkin dua lagi. Oke, cinta lagi ya. Ingin memberikan, dia ini punya niat memberikan, yaitu tadi apa? Kemakmuran mungkin ya, secara finansial ya, atau ingin memberikan hadiah ya. Tapi di sini itu ada cinta. Ini dia niat cintanya tulus, cintanya dalam ya, dalam, tapi masih bingung antara mungkin di sini ada pernikahan ya, dan di sini ada halangan. Niatnya tulus tapi ada halangan sayang ya. Sebenarnya niatnya baik tapi masih ada halangan. Coba kita lihat lagi ya, halangannya apa ya. Ini tadi membuat bingung ya. Iya, memang bingung antara pernikahan ya, ada hubungan cinta segitiga ya, tapi cintanya sebenarnya dalam. Coba kita lihat dari kartu yang lain. Oke, sebentar. Kita lihat dari kartu ini ya. Oke, ini aja. Kita lihat lagi ya. Apa sih halangannya? Yang jelas kalau sudah menikah ya halangannya memang sulit ya. Entah kalian yang sudah menikah atau dia sudah menikah atau sama-sama sudah menikah. Cinta segi 4 ya. Kita ambil 3 aja ya. Apa sih halangannya yang membuat dia itu susah, membuat dia itu bingung ya. Ingin membahagiakan kalian. Oke. Kita ambil 3. Memang dikasih 3 ya. Ini semuanya tertutup. Yang terbuka 3. Oke, di sini. Oke. Di sini, ya lagi-lagi yang membuat bingung dia itu adalah satu hubungan tradisional, bisa pernikahan atau pertunangan ya. Di sini dia ingin rehat dulu ya. Dan kalau malam dia mungkin banyak berdoa ya, banyak memimpikan ya, harapan-harapannya itu banyak ya, memendam sendiri. Itu yang membuat dia itu bingung. Jadi kalau dia ini kalian melihat sikapnya berubah atau kalian ragu-ragu apa niatannya baik terhadap kalian, cuman halangannya besar sayang ya, karena banyak di sini memang ada yang terbentur dengan hal-hal yang sifatnya tradisional, bisa mungkin dilarang oleh orang tua ya, tidak mendapatkan restu, atau mungkin apapun yang sifatnya itu bisa adat istiadat, bisa hukum, bisa status sosial yang berbeda seperti itu ya. Itu yang membuat dia berat dan dia mendamnya ini sendiri ya.
dia memikirkan sendiri. Jadi kita lihat dulu ya saran untuk kalian ya, untuk dalam hubungan seperti ini yang saya bahas dari tadi ya. Itu saran untuk kalian apa? Menghadapi si dia ya, menghadapi si dia dan menghadapi cara menghadapi hubungan ini ya. Kalian harus gimana ya? Kita ambil 3 aja. Dikasih 3 lagi kayaknya. Oke, dikasih 3. Oke. Di sini ada soulmate ya. Mungkin kalian itu dengan seseorang ini sebenarnya dalam apa ya? Ada koneksi secara jiwa, percaya atau tidak ya. Di sini dia sebenarnya ingin nggak hanya sebatas hubungan atau terkoneksi secara jiwa, tapi juga secara fisik ya. Mungkin begitu pula dengan kalian ya. Tapi ya apa daya, kasih waktu juga untuk dia ya. Terus kasih waktu untuk diri kamu juga berpikir. Dia sudah mulai berpikir ya, gimana baiknya ya. Kalian juga ya, seharusnya juga seperti itu. Kalian juga memikirkan tujuannya kemana. Kalian hubungannya tujuannya kemana? Jangan hanya mengalir ya, jangan hanya mengikuti yang namanya ego. Ego bisa jadi hawa nafsu ya. Nafsu bukan selalu seks, tapi keinginan kita ya, tanpa didasari dengan satu fondasi yang kuat ya, itu. Jadi kalian juga harus merenungi atau memikirkan mau dibawa kemana hubungannya ya, itu. Kemudian dan mau dibawa kemana hubungannya itu harus dibicarakan berdua. Harus satu visi dan misi ya. Kalau tidak sama itu yang sulit. Akan ada selalu percecokan atau ada missing di sana ya. Kemudian di sini balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it ya. A great relationship is one that both support and challenges ya. Jadi begini ya, kalau kalian terutama untuk yang cinta bersegi-segi tadi ya, cinta itu bukan permasalahan tentang persetujuan ya untuk tetap bersama ya, atau janji ini dan itu, tapi hubungan yang hebat, yang kuat, yang sip itu adalah di antara kalian itu saling support ya, dan saling memberikan kesempatan ya, itu kesempatan untuk berkembang, mensupport untuk berkembang seperti. Jadi support dan kesempatan yang positif ya. Jadi lebih kalau ini ya, kejadian tadi ya, kisah yang tadi ya, berikan dia waktu untuk berkembang, artinya kasih kesempatan untuk dia berpikir ya, jangan direcokin dulu dan tetap berikan support ya. Tunjukkan bahwa kalian itu mampu memahami dia ya. Kalian itu tidak kekanak-kanakan, bisa bersikap dewasa ya, dan tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi support system untuk dia, seperti itu ya. Dan di sini friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve ya. Jadi dalam hubungan itu tidak semuanya itu tidak selalu bisa lancar ya. Sekalipun ini nggak bisa jadi pasangan ya, anggaplah kalian jangan terlalu dalam menempatkan seseorang di dalam hati ya, minimal paling tidak jadi friendship ya, jadi pertemanan ya, jadi penuh kasih ya, bukan penuh obsesi. Kalau di sini, kalau yang namanya friendship itu kan ada bonding ya, ada satu koneksi yang sifatnya itu nurture itu momong itu apa ya, merawat atau melayani teman dengan dengan cinta ya. Tidak semuanya itu bisa lancar memang ya dalam suatu hubungan. Mesti ada dramatically improve, ada hal-hal yang dramatik ya. Itu juga nggak lepas dari cerita hidup ya. Nggak selamanya bisa lurus, bisa nyaman ya. Jadi kalian pun dalam menjalin satu hubungan ya, memilih satu hubungan, menjalani satu hubungan itu kalian juga harus sadar akan konsekuensi juga resikonya. Itu yang harus kalian pikirkan juga ya. Jadi jangan mau enaknya aja dan harus selalu enak, tapi juga kalian harus siap dengan hal-hal yang gak enaknya gitu. Oke? Dan sekarang kita ambil inisial ya. Ini hanya tambahan kalau memang ceritanya sudah sesuai ya, dan kemudian kalian sudah mendapatkan pencerahan dari cerita ini. Mungkin ini memang bacaan kalian. Kita lihat untuk tambahan ini bisa inisial dia. Inisial kalian, nama depan, nama tengah, nama julukan atau nama panggilan ya. Mungkin panggilan biasanya namanya Kamdi ya, atau namanya
Markona, tapi panggilannya babe, baby ya, ini B. Oke. Ini ada P. Kemudian L ya. Lucky Luke. Kemudian Q ini selalu ikut loh ya. Q ya. Kemudian V ya. Kemudian J ya, oke. Kemudian K, ada O, ada I, ada G ya. Di sini ada M, ada U, Upin ya. Kemudian ada R. Kemudian ada Y ya. Jadi ini inisialnya, ini hanya tambahan. Kalau memang ceritanya cocok, ini abaikan aja kalau memang nggak ada. Kalau memang ada berarti memperkuat ceritanya. Berarti ini bacaan untuk kalian. Oke, saya kira itu aja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap tonton ya. Kalau memang suka dengan cara saya membacakan dan bacaan video-video saya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak. Semoga hidup kalian selalu barokah. Dadah.